Kakuhu orang kaya yang terpandang yang DP doi tidak mau habis-habis. Untuk Polri, bravo, luar biasa. Tetap menjadi Polri yang selalu mengayomi orang masyarakat. Pokoknya Kakuhu berdoa insya Allah Polri sehat selalu. 813 Tikomo Podcast. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita di Komo Podcast kedatangan tamu komedian Gorontalo, yakni Kakuhu. Kampungan. Kakuhu kampungan. Nah, itu jargon di Kakuhu itu. Iyo jargon di Kakuhu ini kampungan. Bagaimana kabar Kakuhu? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya. Piau-piau. Aktivitas di Kakuhu sekarang ini? Ya konten sekaligus usaha marketing. Usaha apa? Jadi selain konten kreatif, komedian Gorontalo juga, pengusaha juga ya? Iya, usaha freelance. Usaha apa? Di bidang marketing, sales. Apa sekarang? Kebetulan kan kalau saya marketing itu lebih lihat pasar. Karena sekarang kan mau menjelang puasa, saya lebih ke permintaan pasar sekarang itu kan sirup. Oh, sirup ya? Sirup Drop ke mana sirup ini? Ke satu Gorontalo ini. Minyak goreng? Tidak. Minyak goreng tidak main. Karena apa tertimbun ya? Ya itu karena harga juga tidak masuk makanya tidak main. Bukan tertimbun ya. Jadi harga tidak bersahabat ya. Iya. Karena minyak goreng juga sekarang langka. Lagi langka. Jadi untuk peran Kakuhu ini sebelumnya nama asli Kakuhu ini siapa? Biar masyarakat tahu sebenarnya Kakuhu nama ini yang sebenarnya ini. Nama asli saya itu Zainuddin Hajarati. Itu nama asli. Zainuddin Hajarati. Zainuddin Hajarati. Tapi kalau nama di marketing itu orang lebih kenal Bolang. Tapi semenjak masuk di dunia komedi, nama panggung itu Kakuhu. Kenapa ambil Kakuhu ini? Itu dari sejarah mana ini Kakuhu sampai ada nama Kakuhu di komedian Gorontalo ini? Itu spontan, tanpa disetting, tanpa pokoknya pas orang buat awal konten dengan Kombe, Romi masih di channel Bintang itu. Bintang. Pokoknya orang begitu improv, tidak pernah bilang kenapa nama ini langsung. Pas begitu improv di adegan saya masuk, tiba-tiba Kombe langsung cuma Kakuhu ini. Saya pun langsung tangkap itu dengan itu. Oh iya, kita Kakuhu. Oh jadi hanya melalui improvisasi saja ya ketika acting. Kombe bilang Kakuhu, saya pun langsung tangkap iya Kakuhu. Karena pernah di 3 video itu pertama nama Kakuhu. Nah, baru di video kedua Kombe bilang nama Kayusu. Nah, video ketiga nama Udin. Nah, tapi yang viral ini hanya yang konten yang video Balandela Sapi itu yang nama Kakuhu ada sampai sekarang orang lebih kenal Kakuhu. Jadi aktor Kakuhu ini perannya sebagai apa? Orang kaya, balande sebenarnya. Balande ya. Orang kaya di kampung ya. Kaya di kampung, kaya yang sombong. Orang kaya jangan sombong. Orang kaya jangan sombong untuk maksudnya perannya Kakuhu itu ketika sebagai orang kaya sombong dalam hal untuk orang Kombe ini kenapa sampai ambil peran sebagai orang sombong dengan kaya itu? Itu karena waktu itu lagi viral Sapi Lededi. Oh, Sapi Lededi yang Sapi Lededi, maka kita coba angkat itu cerita itu. Pertama itu sebenarnya sih saya dengan Romi dulu, cuman karena tidak masuk di situ, rubah Romi dengan Kombe, baru di frame kedua saya yang masuk dengan karakter Balande, dan pas kita coba tanpa skrip masuk di situ, karakter pun masuk sesuai saya sisi di marketing. Oh begitu ya. Mulai kapan ini masuk di dunia komedi Gorontalo ini? Kalau saya sih di dunia konten itu dari 2019 konten pribadi di channel pribadi. Terus semakin kesini ya ketemu orang Kombe, komedian-komedian lain, kita collab di satu channel. Oh begitu ya. Tahun berapa itu? 2021 itu. Kakuhu ini asli apa? Gorontalo.
Iya, maksudnya Gorontalo di mana? Oh, Gorontalo ini banyak. di Jalan Taman Surya. Oh, asli kota Gorontalo Asli ya. kota. Taman Sure. Boleh Taman dekat Sure. orang kalau begitu. Oh, Saya di Dulomo. oh, kamu di sini mau apa dong? Ini kebetulan studio ini Ajus pe rumah. Rumah saya, jadi. iya, Oh. saya nikah di Dulomo. Jadi kalau bikin konten pulang-pulang balik ke sini. Iya, saya kalau umpamanya jadwal podcast Sabtu Minggu itu saya pulang balik Sabtu itu kalau umpamanya ada tamu sampai 2, saya ini 2. Minggu juga 2. Jadi ada stok video. Iya, stok video satu minggu itu sampai 2 kali saya buat Oke. podcast, buat konten untuk podcast. Ah, sekarang Kak Kuhum, orang mau tes acting ini, Boleh. sebagai Tika Kuhu, mau lihat Tika Kuhu ini dengan saya polisi, Ah, bagaimana acting Tika Kuhu dengan seorang kaya raya, dengan sombongnya kalau ketemu dengan polisi. Polisi. Oke? boleh. Rolling, kamera rolling, action. Oke. Kak Kuhu, dari mana Tika Kuhu ini? Dari rumah kemudian ya. Mau kemana Tika Kuhu? Ada mau jalan-jalan ke Menara Limpopo bekas habis uang ini kemudian. Bih, memang banyak juga Tika Kuhu pe uang ini. Orang kaya, Kakuhu orang kaya yang terpandang, yang DP doi tidak mau habis-habis. Kampungan. Berapa soti kemudian pedoi? Bih, Sambili. tapi Tika Kuhu ini tidak kalah di Forex ya. Oh, tidak. Kemarin itu dorang Tekombe juga kalah di Forex. Ah, kebetulan yang lebih mendalami karakter di situ Kakak Lekombi Teromi. Oh, Terobi Dia ya. mendalami karakter karena dia memang kalah di situ. Jadi mantap Kak Kuhu pe acting luar biasa. Apresiasi Tikomo Podcast atas acting komedi Gorontalo. Untuk bicara tentang komedi Kak Kuhu, ada komedi yang sangat untuk edukasi pendidikan ada. Untuk kalau saya mau bilang ini Tika Kuhu ini kan ada macam, kalau nasional kan ada Patrio, ada Cagur. Kalau Tika Kuhu apa komedian apa di Gorontalo dengan orang Tekombe ini penama apa? Ya, sekedar konten aja komedi biasa. Oh, tidak ada grup ya? Iya, cuman di satu ada Orlando TV channel itu. Oh, Orlando TV. Ketika Orlando TV terbentuk ini pertama sekali konten itu mengenai apa? Itu pertama kita collab itu dengan Meske Mince. Tapi di Orlando TV ada beberapa komedi yang tergabung. Ada yang dari Kopdar, Iya. ada yang dari Gorapu Kamari. Oh, jadi ketika ini bukan dengan Gorapu. Tidak. Karena sebenarnya saya tidak ada basic, tidak ada bakat komedi sih, cuman karena di Orlando TV banyak teman-teman komedi yang memang dari kayak orang Bapu itu, yang Pak RT orang dari Kopdar, komunitas pelawak daerah, baru ada yang dari Gorapu sebagian, makanya kita coba actingnya. Alhamdulillah orang bilang komedi, tapi kakakku merasa kakakku bukan seorang komedi sih. Oh, begitu ya. Jadi background di Kuhu ini sebenarnya bukan komedian. Bukan. Oh, Lebih ke marketing. lebih ke marketing. Memang ada konten YouTube tapi Cuma Kakakku, marketing. Iya, tidak merasa Tika Kupe diri seorang komedi, seorang pelawak. Kalau orang menganggap itu ya mungkin itu orang peanggapan, tapi Tika Kuhu tidak pernah menganggap diri sebagai komedian. Oh, tapi kalau saya lihat itu karakter Tika Kuhu itu sebenarnya banyak orang mau tunggu ketika Tika Kuhu ketika Orlando channel orang mau nonton, yang sebenarnya yang paling banyak mau dilihat itu Tika Kuhu. Itu karena dari segi Tika Kuhu pe sombong, Tika Kuhu pe angkuh, Tika Kuhu pe orang kaya, cuma balanja tapi kaya dengan sombong, tapi di kampung Di kampung. Nah, itu yang sebenarnya banyak penonton mau lihat. Jadi sebenarnya background Tika Kuhu ini bukan seorang komedian ya. Bukan sih. Channel pertama itu hanya marketing. Sosial eksperimen, pokoknya campur, kadang ada vlog, sosial eksperimen. Jadi aktivitas sekarang masih buat masih konten, syuting. terus usaha itu yang utama. Oh, usaha yang utama ya, Utama. pekerjaan. Tapi dengan kita sering buat konten di YouTube, di TikTok, ya cara untuk mencari relasi di usaha itu gampang sekali. Semakin kita orang kenal,
kita cari relasi itu tidak perlu capek-capek kita promosi barang tanpa pakai misalnya kita punya produk baru tanpa kita pakai influencer atau orang yang promo, tidak perlu, kita sendiri pun bisa. Oh begitu ya. Itu satu keuntungan yang aku rasa dengan aktif di sosial media, di konten-konten. Oh, sekarang gini Kak Kuhu. Orang kesampingkan bicara tentang komedian dulu, Gorontalo, kita bicara tentang konten kreator dulu ya. Oke, siap. Ada konten-konten kreator yang menyalahgunakan tentang konten kreatornya. Contoh kasus yang baru-baru terjadi di nasional tentang masalah influencer Indra Kents sama dengan Doni Salmanan. Mereka memang YouTuber juga, tapi menyalahgunakan konten kreator mereka di YouTube dalam kategori menipu. Saya cuma hanya minta tanggapannya Kak Kuhu tentang konten-konten kreator yang menyalahgunakan konten kreatornya untuk menipu, dalam tanda kutip, menipu masyarakat. Tanggapan Kak Kuhu ya. Apa? Pokoknya Kak Kuhu tanggapan sebagai Kak Kuhu. Kalau tanggapan Kak Kuhu sih ya, kalau kita tujuan konten itu ya ikhlas saja, enggak usah ikut-ikut. Kalau misalnya kalau kita hanya sekedar konten ya konten. Kalau mau cari orang dengan cara menyesatkan begitu ya, itu menurut Kaku itu sesuatu tindakan yang salah. Iya, banyak. Mungkin niat awal dia mau konten ada tujuan lain atau bagaimana ya, Kaku juga tidak tahu. Sebenarnya konten kreator itu ketika dia mulai naik, ketika dia mulai terkenal, harusnya dia memberikan hal-hal yang positif. Iya, sebenarnya hal-hal yang positif, tapi nyatanya karena masalah uang masalah money sebenarnya. Cuma memang begitu, ketika orang di atas sudah ada yang mau masuk menawarkan tentang produk-produk. Iya, godaan. Iya, godaan. Namanya manusia itu kan orang yang tidak pernah puas. Oh itu ya. Pasti toh. Mungkin dia sudah semakin tinggi DP nama, tiba-tiba ada tawaran ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing lagi. Kembali ke pribadi masing-masing. Iya, Tikaku juga sih pernah kayak gitu, kayak konten-konten begitu. Pernah terjun di dunia ponzi sih sebenarnya, jujur. Oh iya? Masih zaman-zaman, mungkin orang-orang pernah dengar itu zaman-zaman Goins. Mungkin Tikomdan pun pernah ikut. Ya, itu Tikaku pun termasuk orang yang di situ macam orang bilang ini afiliator lah. Iya, afiliator. Itu kita bicara tentang afiliator, influencer. Ponzi, ya. Misalnya kan setelah Goins ada beberapa aplikasi ya. Sebelum link aplikasi keluar itu, para afiliator misalnya ada berapa orang, kita sudah dapat link, sudah dapat info kayak gitu. Oh begitu ya. Tapi dengan orang yang Kaku pun tidak tahu siapa itu yang ini itu. Pokoknya hanya sekedar kita punya komunikasi, ini ada aplikasi baru, bertatapan muka pun tidak pernah. Aku tidak tahu siapa DP orang, intinya dikasih link, itu udah. Dengan kita punya banyak member di Telegram, itu pasti ini, karena masih panas-panas. Oh, jadi ini keuntungan juga luar biasa, cuman menyesatkan. Sebenarnya itu tidak bagus sih, uang panas. Iya. Karena YouTube ini membuka akses positif ada, negatif. Tergantung pribadi masing-masing, bagaimana cara menanggapi. Sekarang kita balik lagi tentang kontennya Orlando TV nih. Yang siapa-siapa pemeran di Orlando TV? Ada Kombe. Kombe siapa yang nama sebenarnya? Kombe itu Adam. Asli mana Kombe? Isimu. Bukan orang Papua tuh dia? Tidak. Cuman yang kedua DP kakak, yang Teromi. Teromi orang sini. Iya, DP ini. Tapi dia asli Paguat. Orang Kemir ya? Marisa Paguat dia. Oh, orang Paguat. Paguat. Baru Tekombe. Baru Teromi siapa nama? Romi tetap Romi. Oh, Romi tetap Romi, diganti nama ya? Karena awal itu kan paling banyak panggil kakak tuh. Oh iya. Tapi semakin kesini orang sudah mulai panggil Romi. Baru Tibapu. Kalau Tibapu di kota. Tibapu baru saya lihat juga baru bergabung Tibapu itu ya. Tapi dia Tibapu memang orang lama di komedian juga sih, karena dia kan dari Kopdar, dari Gorapu juga. Setahu saya sih. Dia lebih banyak komedi panggung. Oh, dia banyak komedi panggung dia ya. Kalau pemain stand up komedi bisa bergabung nggak itu stand up? Kalau pemain stand up komedi bergabung di Orlando. Nah sekarang begini, mau
orang kalau ketika bergabung di Orlando TV itu casting lagi? Itu tidak ada casting sih, pokoknya karena kita memang sudah ada teman-teman memang aku tahu yang memang ini ya tinggal masuk aja. Tapi cuma sekarang kan Orlando kan sudah banyak talent. Iya, banyak talent. Kan karena luar konten, biasa ya. Iya, talentnya. konten tanpa improve saja, bahkan orang saja bingung bagaimana mau mulai konten ini dengan 12 orang ini, sekitar 12 orang talent. Oh, 12 orang talent ya. Ah. Jadi step by step atau ada maksudnya macam Tika Kuhu, The Combat, The Robi Poli, DP ini lain lagi. Iya, pokoknya begitu. Berpoin lain lagi. Iya. Tinggal ini macam frame awal saya. Iya. Improve di situ. Yang penting kita sudah punya dasar-dasar cerita, inti cerita itu soalnya tinggal kata-kata itu tanpa skrip, tinggal improve sendiri saja. Oh begitu ya. 1 minggu bisa berapa kali ini Orlando ini? 1 minggu 1 konten. Saya pernah lihat orang di Dulomo kemarin. Iya, di Lomo Selatan. Iya. Orang kontrak rumah situ. Tidak, ada kebetulan talent perumah itu di Pak Hansip. Jadi di situ, di kompleks itu. Di Pak Hansip mana ya? Yang Tecak, yang Hansip kebetulan malam ini berpesta juga sih, cuman 3 waktu ya tuh. tidak datang karena ada muka Marisa, jadi Yang di ini, yang apa? Rumah di sudut. iya. Ah. Di Kakuh pernah pergi situ. Iya. Dorang apa situ? Ngapain saya dorang situ? Memang terang petang apa konten kalau di kota itu sih. Kan Oh. pindah-pindah kalau macam di Paguat sama di kebun-kebun Pateromi kompleks. Oh begitu ya, pindah-pindah tempat ya. Untuk Orlando sendiri, manajemen Orlando ini memang manajemen memang sudah profesional manajemennya ya. Ya, kita itu kan bukan di bawah naungan manajemen, ya, hanya sekedar wadah satu channel. Oh begitu. Tapi kita ada penasehat juga di situ. Orlando bukan manajemen, bukan. Oh bukan ya? Cuma Karena di situ kan ada tergabung beberapa talent, ada yang dari Kopdar itu tuh. kalau Momenti Komo Podcast mau gabung boleh? Bismillah. Bismillah ya. Bagaimana bicara? Ya tinggal koordinasi, nanti kan tinggal Oh, kita juga begitu. kan Kak Putri bisa bakas ambil keputusan toh. Ada DP ini ya. Kita kan punya grup Manajer, ketua ya. bukan tidak merasa siapa ketua siapa ini itu, tinggal saling info, ini ada coba ini ya. Kita diskusikan, tidak mungkin kan dari saja yang langsung ambil keputusan satu kali toh. Karena Oh. kita punya grup, jadi bahas segala sesuatu harus dibahas dulu di grup. Oh, mantap ya. Jadi memang apa sebenarnya manajemen itu bukan harus Iya. ada pengurus, tapi dalam artian kita dengan kita sudah ada manajemen yang membentuk baik diri, tim. Betul. Itu kan manajemen sebenarnya. Jadi memang Orlando TV menurut saya manajemen yang natural. So terbentuk dari diri masing-masing ketika kumpul mau shoot kumpul ya. Iya gitu. Pokoknya rutin 1 minggu satu video. 1 minggu 1 video. Satu video. Tiap hari Minggu itu. Tiap hari Minggu berapa hari kalau syuting? 1 hari saja. Cuma 1 hari, kadang siang, sore kelar. Kru berapa orang itu? Itu di grup itu ada sekitar 15 orang. Kru. Yang dari yang ini DP kru Yang- kameramen. cuma ada sekitar 3 orang. Dua yang mbak kamera sama mbak edit. Oh begitu ya? Cuma 2. Cuman orang yang mbak kamera 2 orang, baru satu yang kameramen satu itu pun dia editor. Oh dia kameramen sekaligus Editor juga, editor ya? edit video. Oh kemarin itu saya kontak Tika Kuhu itu ambil nomor dari teman Odi. Kebetulan waktu saya buka podcast dia bilang coba undang Tika Kuhu. Kita titoi nomor, saya titoi nomor. Dia bilang tamannya itu saya pernah sama-sama juga di Porogege. di Porogege. Satu grup itu. Sekarang kalau Porogege saya ini bingung ini, Porogege, Gorapu, baru Kopdar, Itu tiba-tiba so tergabung di Orlando TV. Iya, itu kan hanya sebuah nama. Komunitas cuman arti sebuah nama, tapi silaturahmi milik orang itu semua, bukan mau siapa saja kita tetap bersilaturahmi, namanya teman-teman komedi. Grup itu hanya sebuah nama di WhatsApp saja. Cuman kadang kalau gunanya grup itu informasi apa, kayak kita ada kegiatan apa, saling info di situ. Oh, begitu. Saling kolaborasi. Awal mula terbentuk Orlando TV itu dari siapa? Ya karena dulunya kita di Bintang TV. Iya Bintang. Nah, setelah itu ya
kita buat Orlando TV, teman-teman. Kalau Bintang TV, kenapa so tinggal Bintang TV? Itu bukan tinggal, karena itu kan pokoknya ya intinya kita di rumah manapun, mau setelah Orlando, kita kan bukan di bawah naungan manajemen. Kalau Bintang TV manajemennya? Tidak. Mau kita di Orlando, mau di Bintang TV, entah setelah Orlando kita punya nama ini kan intinya bukan satu manajemen yang kita sengaja bentuk. Cuman sekedar yang penting ya ini ada satu wadah, satu channel yang boleh terang ekspresikan terang channel ya terang gas. Oh begitu ya. Tidak harus nama itu bagian-bagian, intinya kita bisa saling kolaborasi dimanapun ya, tetap bisa saling kolaborasi. Oh begitu ya. Nah, karena Tikaku juga ini aktif bukan cuma di satu grup saja, bukan cuma satu komunitas saja. Ada beberapa komunitas dan grup yang Tikaku ada bergabung akan. Komunitas apa saja Tikaku? Ya, termasuk komunitas motor pun tergabung. Motor juga ya? Iya. Motor apa? PCX. Oh PCX ya. Pelopor keselamatan ya. Saya juga mau undang ini komunitas motor sebenarnya, cuma Oke, next. masih ini orang next, nanti saya hubungi Tikakuhu. Nanti orang bicara lagi masalah pelopor keselamatan. Kalau bicara masalah komedian Gorontalo, untuk dari Orlando sendiri ada pemikiran enggak untuk bisa naik ke level nasional? Insya Allah. Pokoknya intinya kita fokus berkarya. Fokus berkarya. Kenapa dia buat grup? Contoh macam saya bilang tadi itu ada Patrio, Cagur, ada pokoknya grup-grup. Iya mungkin insya Allah ke depannya. Itu kan karena memang tujuan awal orang bentuk ini Orlando ini kan bukan hanya sekedar, pokoknya intinya ya kita orang bisa ekspresikan orang pe konten. Ya siapa yang tidak sangka bisa dikenal itu kan. Dari situ. Tinggal ke depan setelah ini mungkin bisa lebih besar lagi ya insya Allah. Intinya kita talent Orlando yang berusaha menghibur saja. Oh begitu ya. Bukan karena memang tujuan awal kita ini bukan untuk besar atau bagaimana. Jadi besar bisa dikenal pun itu kan bukan sesuatu yang orang rencanakan. Pokoknya intinya yang penting kita berkarya sudah. Orang tahu, orang terhibur, orang terima, orang kenal ya alhamdulillah. Sebenarnya intinya itu konten kreator itu yang pertama utamakan menghibur dulu. Menghibur dulu. Niat dia konten itu apa? Iya, niat konten itu menghibur. Yang penting ada poin-poin edukasi yang orang berikan ke masyarakat, ke penonton, biar mereka paham ini yang mereka bicarakan. Contoh kan komedian-komedian dulu DKI dulu kesini itu kan banyak edukasi yang ada poin-poin edukasi yang di film-film itu. Untuk ke kancah nasional insya Allah di ini kalau ada jalan ya kenapa tidak dicoba ya. Jadi untuk bergabung di Orlando itu memang tidak casting ya. Tidak ada casting karena kita kan pertama bentuk itu kan hanya dari Baku Taman mencoba terima konten-konten awalnya cuman berapa orang, cuman saya Kombe terus ada teman-teman saling ajak. Baku tahu dan Kombe bagaimana? Tikaku coba Tikaku bicarakan sejarah terbentuknya ini grup Tikaku Kombe Romi. Nah, itu kan kita di orang konten kreator Gorontalo itu ada satu grup YouTuber Gorontalo. Di situ YouTuber Gorontalo tergabung toh. Makanya kan sering lihat orang pe konten di channel dulunya di Gambusi, ada di beberapa channel. Setelah itu tidak aktif, kita coba kolaborasi, coba bentuk satu ini. Oh begitu ya. Siapa yang duluan? Yang bahu hubungin siapa duluan? Ya ketemu karena sudah sering-sering ketemu toh. Oh, sebaku taman memang. Memang sebaku taman, sering-sering baku dapat. Oh begitu. Jadi coba bicara pas ketemu bicara orang ini. Kan kita dari situ kan sebelumnya kan dari Kompi juga kan jauh sebelum Orlando kan dia sempat di Gambusi, di Suko GR. Iya. Baru di Bintang, baru di Orlando. Tapi masa-masa pandemi kemarin bagaimana tentang konten-konten kreator? Kan sempat vakum ya? Iya, pas sudah mau di 2021 ini kita coba hibur karena mungkin orang lihat ini orang-orang Gorontalo ini aus dengan komedi. Iya, sebenarnya. Maka orang munculkan itu. Bukan hanya orang Gorontalo, nasional pun kebanyakan cuma suka dengan komedi. Biar
komedi itu kan kalau saya lihat lebih diterima di semua kalangan. Iya, di komedi kalangan itu anak-anak semua. Semua diterima. Apalagi Tika Kuhu ini anak-anak pun suka. Mungkin iya, karena ada kaku pejargon itu yang paling anak-anak suka kalau mau kenapa, kampungan. Oh, jargon. Padahal hanya kata-kata biasa saja. Jargon kampungan ya. Oh, untuk kedepannya Kak Kuhu aktivitas tentang komedian Gorontalo yang maksudnya yang baru memuncul ini dan kemudian baru kan kebanyakan mereka ini yang pertama kepercayaan diri yang kurang. Ada tips dari Tika Kuhu. Intinya untuk orang-orang yang baru memulai itu DP niat awal itu apa? Kalau memang niat awal positif ya insya Allah bismillah. Dan jangan pernah orang merasa minder kalau orang bak konten orang sana ada bak konten so lengkap, so ada DP kamera apa semua. Mau dengan HP pun kalau memang kita niat action bismillah pasti sukses. Contoh kayak itu di Gorontalo kan ada itu yang so viral sekarang di mana-mana, bahkan sempat undang orang Sakina Gorontalo Siar itu kan berawal hanya dari handphone. Iya, handphone ya. Kalau sampai sekarang pun handphone. Mereka itu handphone ya. Iya. Kalau Sakina ini orang mana orang ini? Orang Pabean. Oh, Sakina ini. Tapi pernah collab dengan itu dengan orang yang Olano belum pernah, cuman waktu lalu Tika Kuhu masih bikin konten. Nah, itu kan sosial eksperimen, bahkan podcast tapi datangi langsung. Kaku datang pada orang pe lokasi. Masih awal-awal dorang itu. Oh, Tika Kuhu podcast di langsung pada orang pe lokasi datang. Pada orang pe lokasi dorang pe tempat syuting itu di Pabean. Pabean ya. Jadi tips Tika Kuhu untuk komedian-komedian yang baru, yang pertama niat itu. Terus jangan pernah orang merasa minder kalau orang memulai konten itu hanya lewat HP. Iya, sebenarnya kan yang dilihat itu hiburan ya. Hiburan. Bukan media yang bukan dari apa yang kita gunakan. Iya, apa yang kita gunakan ya. Yang penting hiburan. Memang kalau di YouTube itu, di konten YouTube itu konten kreator malah yang jelek bikin jelek sekali. Yang bagus bikin bagus sekali. Jangan di tengah-tengah. Oke, Kak Kuhu. Sebelum Tikom Podcast ini berakhir, tadi sudah acting, kedua kita tes acting tapi saya sebagai Teromi. Jadi untuk sekarang DP ini bagaimana ya? Gimana? DP scene, DP cerita batagi utang Tika Kuhu pas saya. Sebagai Teromi saya ini. Oh iya. Saya sementara ada minum juga. Oh, sebagai Teromi jadi apa biar sama marah-marah? Tidak apa. Action. Ayo, oke. Nongol aku. Nanti soba batuk akan 2 kali somba suara garing. Karena ini dia lo pembolu bunggol. Sudah datang kari coba marah aku. Ngana so tahu tuh kalau kita datang itu pasti ngana so tahu, Ngana so tahu apa kita pemaksud dan tujuan kemari. Bukan begitu Kak Kuhu. Saya ini kan masih ada pusing sampai kepala ini. Tika Kuhu datang kamari babatuk. Ini lagi maksud dan kedatangan juga saya tidak tahu. Mau ngana mau pusing, ngana mau apa itu bukan kita pe urusan. Kayak apa ini Kak Kuhu? Ngana mau sakit, ngana mau mati-mati ayam urusan kita itu. Ngana so tahu toh. Iya, so tahu apa ini Kak Kuhu? So lewat toh. Saya ini sebenarnya Kak Kuhu pusing dengan tagihan koperasi harian mingguan, apalagi Tika Kuhu lagi rentenir sekampung. So tahu-tahu Tika Kuhu ini rentenir masih mau datang kamari. Bukan saya sober saya utang ini Pak Tika Kuhu. Bukan, belum DP bunga, DP apa, DP pot. Karena ini kurang berjanji sama yang pejabat, kurang habis dijanji. Kita ini so stres, so percuma apa kita jaga kasih kelonggaran kok. Kak Kuhu lihat sedangkan air saya sudah bisa meminum, Kak Kuhu so habis nih air. Berarti Kak Kuhu mau datang kamar lagi tagi-tagi pas saya. Baru tinggal di Facebook mau statusnya mau liburan, jalan-jalan di mana, baru ini mau datang kamar biar bomba ini kamar tidak ada, mbak pikir kamar setidaknya ada yang anak kasih, biar cuma berapa ini, bom habis di insya Allah. Bob nggak mau bayar insya Allah kita pe utang ini, biar itu insya Allah sesuatu gunung. Tidak bikin lunas karena pe utang. Loi paralu. Mantap. Thank you Kak Kuhu atas kedatangannya di Tikobo Podcast. Semoga sukses, sehat selalu. Untuk Orlando TV tetap jaya,
tetap solid dan semoga bisa naik ke kancah nasional. Untuk paling terakhir Kakuhu, saya minta satu saran atau satu kalimat atau satu kata dari Kakuhu tentang institusi Polri. Untuk Polri, bravo, luar biasa, tetap menjadi Polri yang selalu mengayomi orang masyarakat. Pokoknya Kakuhu berdoa insya Allah Polri sehat selalu, itu saja. Luar biasa, bravo Polri. Terima kasih Kakuhu. Kampungan.